tercatat melemah di tengah Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kalau lagi ada perang atau konflik besar di dunia, harga emas pasti langsung naik? Nah, ternyata di tahun 2026 ini justru terjadi hal yang cukup bikin banyak orang bingung. Saat konflik antara Iran dan Amerika Serikat makin memanas, harga emas malah turun. Padahal, emas selama ini dikenal sebagai aset safe haven, yaitu aset yang biasanya dicari investor ketika kondisi dunia lagi nggak pasti. Terus, sebenarnya kenapa ya bisa begitu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Awalnya, harga emas sempat mencetak rekor tertinggi, bahkan mencapai lebih dari $5.300 AS per troy ounce di akhir Januari 2026. Tapi, setelah perang mulai pecah pada akhir Februari, harga emas justru terus mengalami penurunan hingga mendekati $4.000 AS per troy ounce di akhir Juni. Nah, penyebab utamanya ternyata bukan karena orang sudah enggak percaya sama emas, justru ada faktor ekonomi lain yang lebih kuat pengaruhnya. Yang pertama adalah naiknya harga minyak dunia. Kenapa ya minyak bisa naik? Minyak bisa naik karena jalur pengiriman minyak yang sangat penting, yaitu Selat Hormuz, mengalami gangguan akibat konflik. Akibatnya, pasokan energi terganggu dan harga minyak ikut melonjak. Penyebab naiknya harga minyak adalah penutupan Selat Hormuz yang dilakukan Iran usai Amerika Serikat dan Zionis Israel menyerang Iran. Penutupan selat mempengaruhi harga karena 20% minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Sebagian besar pemilik kapal tanker, perusahaan minyak besar, dan perusahaan perdagangan telah menangguhkan pengiriman minyak mentah, bahan bakar, dan gas alam cair melalui Selat Hormuz. Iran sudah memperingatkan kapal-kapal agar tidak melewati jalur air ini. Selat Hormuz itu ditutup, maka impact-nya akan luar biasa bagi ekonomi dunia. Karena ini mewakili sekitar 30% jalur transportasi minyak dan gas dunia. Jadi kita bisa bayangkan ketika komoditas energi terpenting di dunia itu terhambat, maka yang terjadi ekonomi dunia akan menjadi tidak pasti. Dampak yang segera terasa adalah inflasi. Dari sinilah muncul kekhawatiran inflasi. Inflasi yang tinggi membuat Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap tinggi. Nah, disinilah emas mulai kehilangan daya tariknya. Kenapa ya? Ya karena emas itu nggak memberikan bunga atau pendapatan seperti deposito atau obligasi. Jadi, ketika suku bunga tinggi, banyak investor lebih memilih menyimpan uang di aset yang bisa memberikan imbal hasil dibanding membeli emas. Selain itu, dolar Amerika juga ikut menguat, karena harga emas dihitung menggunakan dolar AS. Nah, ketika dolar naik, harga emas menjadi lebih mahal bagi negara lain. Akibatnya, permintaan emas menurun dan harganya ikut tertekan. Ada lagi nih alasan yang cukup menariknya. Selama konflik berlangsung, beberapa negara justru menjual cadangan emas mereka untuk mendapatkan uang tunai dalam bentuk dolar AS. Dana tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan selama krisis. Jadi, emas yang biasanya dibeli saat krisis, kali ini malah dijual oleh beberapa negara karena mereka membutuhkan likuiditas. Walaupun begitu, bukan berarti masa depan emas suram ya. Beberapa lembaga besar seperti Goldman Sachs masih optimis kalau harga emas akan kembali naik dalam jangka panjang. Alasannya, karena banyak bank sentral di berbagai negara masih terus membeli emas sebagai cadangan devisa dan ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Artinya, walaupun harga emas sekarang sedang mengalami tekanan, permintaannya untuk jangka panjang masih cukup kuat. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa tahu kalau harga emas tuh ternyata nggak selalu naik saat terjadi perang. Pergerakan harga emas dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari inflasi, suku bunga, penguatan dolar AS, harga minyak, sampai kebijakan bank sentral dunia. Justru dari kasus ini, kita belajar kalau kondisi ekonomi global itu saling berkaitan. Satu konflik bisa memengaruhi energi, inflasi, nilai tukar mata uang, hingga investasi seperti emas. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami kenapa harga emas justru turun di tengah konflik Iran dan Amerika Serikat. Kalau kalian punya pendapat lain atau ingin berdiskusi soal investasi emas, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.